Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku, baik kelas 9 PK3, PK4. Kali ini saya akan menyampaikan satu materi kembali, yaitu materi lanjutan dari bab 2 yang sudah kita sampaikan di 2 kali pertemuan yang kemarin. Ya, di bab 2 itu masih sama, kita membahas persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Cara yang pertama itu memfaktorkan, kemudian melengkapi kuadrat sempurna. Yang terakhir adalah dengan menggunakan rumus kuadratis. Nah, di sini baru sudah disiapkan untuk pertemuan yang ketiga ini atau pertemuan ke-10 untuk materi kelas 9 semester pertama tahun pelajaran 2020-2021. Oke, langsung saja anak kita mulai. Ya. Nah, akar-akar saya hanya mengingatkan kembali akar-akar persamaan kuadrat itu apa, karena sudah kita sampaikan setiap kali pertemuan pasti baru disampaikan, yaitu kita hanya diminta untuk mencari nilai x-nya saja, yaitu sampai akar-akarnya. Ya. Kemudian ada 3 cara. Cara yang pertama itu faktoran, kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus kuadratis yang nanti akan kita bahas. Nah, di sini sebagai pengingat dulu, kalau kemarin sudah kita bahas menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah memfaktorkan, kemudian yang kedua adalah melengkapi. Maka kali ini Peri akan sedikit mengupas atau mengulas kembali materi yang telah lalu, yaitu yang pertama dengan memfaktorkan. Nah, sebelah kiri kita memfaktorkan. Kita coba, caranya sangat mudah, yaitu cari 2 bilangan, jika dikalikan itu menjadi A kalikan C. Nah, A kalikan C ini ada di mana sih Pak? A kalikan C di sini adalah A. A-nya ada di sini. A, kemudian di sini adalah B, kemudian di sini C. Nah, jadi kalau kita lihat A-nya tidak ada, 1 berarti. Kemudian B-nya 12, C-nya adalah negatif 45. Nah, di sini berarti 1 kalikan negatif 45 menjadi negatif 45. Kemudian jika ditambah itu menjadi B. Berapa itu? B nilainya adalah 12. 2 bilangan jika dikali adalah negatif 45, jika ditambah adalah 12. Yaitu adalah angkanya negatif 3 dan 15. Ingat, jika kita jumlahkan negatif 3 tambah 15 itu adalah 12, positif 12 anak-anak ya. Kemudian kalau kita kalikan adalah negatif 45. Kalau kalian sudah menemukan 2 akar ini, langsung saja kita masukkan ke dalam pemfaktorannya. Masing-masing faktor yaitu adalah x plus 15, harusnya adalah x min 3 dulu, karena di sini adalah min 3, kemudian x plus 15, tapi terbalik tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, untuk mencari akar-akarnya, kalau sudah ketemu sampai sini, nah sampai di sini, berarti kalian sudah aman. Jadi tidak usah bingung, untuk mencari akar-akarnya kita pisah. Yang pertama yang depan ini adalah x plus 15, kemudian yang kedua adalah x min 3. Semuanya kita sama dengan 0 kan, sehingga nanti jika ada konstanta itu yang sebelah kiri pindah aja ke ruas kanan, itu menjadi tandanya berubah. X1 sama dengan negatif 15. Kemudian x yang kedua adalah x min 3, faktor yang kedua, x min 3 sama dengan 0. Maka negatif 3-nya ini kita pindah ke kanan, ini menjadi positif. Nah, jadi untuk memfaktorkan, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, yaitu dengan cara menentukan atau mencari 2 bilangan. Jika dikali adalah A kalikan C, jika ditambah adalah B atau koefisien dari X. Kalau A-nya adalah koefisien dari X pangkat 2 atau kuadrat, C-nya adalah konstanta. Ya, tolong ingat-ingat, itu adalah konsep dasar. Kemudian yang nomor 2 yaitu pemfaktoran dengan menggunakan selisih. Masih ingat ya anak-anak ya? Intinya hanya menambah ruas kiri dan ruas kanan. Nih, yang pertama negatif 45-nya kita pindah saja ke kanan supaya tidak mengganggu. Nah,
inti dari melengkapi adalah di sini, yaitu menambah kedua ruas dengan nilai kuadrat dari B dibagi 2. B-nya mana? Ini positif 12 ini kita bagi 2. Berapa dia? 6. Kalau kita kuadratkan menjadi 36. Jadi ruas kiri dan kanan ini kita tambah 36. Jadi nanti aja seperti ini. Ruas kiri kita tambah 36, ruas kanan kita tambah juga dengan 36. Nah, sehingga bentuk yang ini menjadi kuadrat sempurna dengan cara yang depan X kuadrat kita akarkan menjadi X, 36-nya kita akar menjadi 6. Tanda depan ini, tanda yang tengah-tengah ini adalah menunjukkan tanda operasinya di sini. Nah, kalau di sini negatif, maka di sini juga negatif. Yang penting depan dan belakang kita akar saja. Jadi X plus 6 pangkat 2. Inilah cara melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang ruas kanan 45 ditambah 36 itu menjadi 81. Nah, pangkat 2-nya pindah ke kanan menjadi akar nanti di sini. Nah, nanti menjadi akar. Jadi nilainya adalah plus minus 9. Ya, jadi bisa bernilai positif 9, bisa negatif 9. Nah, itu masih ada permasalahan kita adalah untuk menentukan akar-akarnya. Akar yang pertama berarti kita ambil nilainya yang pertama adalah plus 9 atau positif 9. Nah, positif 6-nya pindah aja ke kanan. Nah, menjadi negatif kan? 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Atau yang kedua adalah negatif 9. Tadi yang positif sekarang negatif. Lah, positifnya juga sama. Positif 6-nya kita pindah ke kanan. Menjadi negatif 9 dikurangi 6 menjadi negatif 15. Dari kedua cara ini hasilnya akan sama saja, apalagi dengan cara yang ketiga pasti sama, karena matematika adalah ilmu pasti anak-anak. Ya, nah nanti setelah kita bahas silahkan kalian bisa menentukan cara yang paling kalian suka yang mana, apakah dengan faktoran, apakah dengan melengkapi, atau yang terakhir dengan kuadratis. Oke, langsung anak-anak ya. Nah, di sini menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratis. Nanti di sini anak-anak ada beberapa langkah yang harus kalian jalankan. Yaitu yang pertama adalah mengganti nilai A, B, C tadi, karena rumus dasarnya, konsep dasarnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Jadi nanti kalian mengganti ini. Intinya ada di sini. Tentukan dulu nilai A, B, dan C. Kemudian yang kedua, kerjakan atau jalankan operasinya. Tidak usah ragu-ragu. Kalian misalkan menjumlahkan ya jumlahkan, kalikan ya kalikan. Kemudian akar ya diakarkan, dibagi ya dibagikan. Jadi ini menjalankan operasi adalah sesuai dengan kaidah Pipolondo, ping poro lan sudo. Kalau yang ketiga, cari akar-akarnya. Nanti kita bagi dua, karena ini adalah bentuk kuadrat, pasti nanti ada nilainya plus minus. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita, Pak, rumusnya seperti apa ya, Pak ya? Tadi kan ada rumus kuadratis. Seperti apa sih kuadratis itu? Rumusnya seperti ini, anak. Nah, nanti kalian tinggal mengganti atau memasukkan nilai A, B, C ke sini. Ini adalah B, negatif B, plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC. 4 kali A kalikan C dibagi 2A. Tinggal mengganti. B-nya berapa? Nih B-nya berapa? A-nya berapa? A-nya berapa? C-nya berapa? Nanti anak-anak apa itu? Di bab ketiga, nanti kalian akan mengenal terus dengan nilai ini. Maaf. Iya, maaf. Nilai ini di dalam tanda. Ini dikenal dengan istilah. Nanti di sini ada kata-kata diskriminan. Nanti kalian akan menemukan istilah diskriminan. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC. Ini nanti di bab 3 yaitu tentang fungsi kuadrat. Masih berhubungan. Sangat mudah sekali.
akar-akarnya akan tetap berhubungan. Jadi dari bab 2 ke bab 3 akan berhubungan anak-anak. Jadi nanti ini menunjukkan diskriminan, akar dari diskriminan. Nah, nanti biasanya diskriminan itu dikenal dengan notasi atau lambang D besar. Nah, jadi di sini munculnya adalah akar dari D, biasanya begitu. D-nya berapa? B kuadrat min 4AC, namanya diskriminan. Nah, tugas kalian di cara yang ketiga ini hanyalah mengganti atau memasukkan angka-angka yang sudah kita tentukan, A, B, dan C. A siapa? Koefisien dari X kuadrat. B siapa? Koefisien dari X. C siapa? Adalah konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Itu anak-anak ya? Mudah kan? Oke, kita lanjut contoh soal. Nah, sini kita langsung ke contoh soal saja biar lebih nyaman. Yang pertama nih, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, langkah awal kita harus menentukan dulu A, B, C-nya dulu. Ingat, A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, C-nya adalah angka sendiri yang berdiri sendiri. Ya, oke, kita langsung. Nah, A-nya udah ketemu nih. A-nya adalah 1 di sini ya. Kalau kita lihat, nah kalau kita perhatikan di sini, A-nya ada di sini. Ini adalah A, kemudian ini positif 5 ini adalah B, kemudian positif 6 ini adalah C-nya. A-nya adalah sama dengan 1 karena tidak ada. Nanti apakah ada Pak? Ada, nanti kita ada contohnya. A sama dengan 1, B-nya 5, C-nya sama dengan 6. Tinggal kita masukkan. Ya, kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama, min B. Pak, ini positif. Oh, berarti tambahkan aja negatif. Min 5 plus minus B kuadrat di sini. Berarti negatif 5 kuadrat 25 dikurangi 4AC. 4AC berarti 4 dikali A, A-nya adalah 1, dikali C, C-nya adalah 6. Berarti 4 kali 1 kali 6, 24. Iya, 24. Oke. Terus pembaginya 2A, 2 kali 1 adalah 2. Nah, setelah itu kita kerjakan. Setelah kita masukkan anak-anak ya. Nah, ini kan sudah kita masukkan. B-nya berapa? B kuadrat berapa? 4 kalikan A kalikan C berapa? Kemudian 2 kali A berapa? Setelah ini kita masukkan, baru kalian kerjakan. Jalankan operasinya. Di sini negatif 5, biarkan saja. Yang kita kerjakan di sini nih, yang di dalam akar. 25 dikurangi 24 adalah 1. Penyebutnya, pembaginya tetap 2. Nah, akar dari 1 siapa ini? Ya 1, maka di sini ada plus minus. Nah, ini menegaskan, padahal akar sendiri kalau kita sudah tahu adalah hasilnya plus minus. Nah, ini ditegaskan lagi. Ah, sudah seperti ini. Ini adalah sudah final anak-anak. Kalian sudah final di sini, kalian sudah menemukan ini. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa. Yang pertama kita memasukkan, kita ganti, kemudian kita kerjakan, kemudian ini hasilnya seperti ini. Nah, tugas terakhir kalian adalah menentukan akar-akarnya, mencari akar-akarnya. Itu dengan cara kita bagi. Jadi masing-masing di sini nanti, ya, ini kita bagi. Kalau X1 berarti positif, tambah dulu. Kalau X2-nya adalah negatif atau pengurangan dulu. Nah, kita tambah. Yang pertama negatif 5 tambah 1 tambah bagi 2. Negatif 5 tambah 1, negatif 4 dibagi 2, negatif 4 bagi 2 sama dengan min 2. Itu yang X1. X2-nya berarti pengurangan, sama nilainya. Negatif 5 dikurangi 1 dibagi 2. Negatif 5 dikurangi 1, negatif 6 bagi 2. Negatif 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. Nah, di sini. Jadi intinya ada di sini anak-anak. Nah, nanti kalau mencari akar-akarnya, kalian tinggal mengganti operasinya, tandanya positif dan negatif. Kalau X1 adalah positif, X2 adalah negatif dengan cara 1. Kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya.
Setelah itu kita masukkan, kita kerjakan, baru kita menentukan akar-akarnya. Nah, paham kan anak-anak? Tinggal mengganti atau memasukkan angka-angka ke dalam rumus. Oke. Contoh yang kedua. Nah, sekarang tadi kan tandanya positif semua, sekarang negatif semua. Nah, ini sudah ditentukan ini. Sudah ditentukan nilai A, B, C-nya. A-nya adalah 1 karena adalah 1 di sini ya. Kemudian B-nya negatif 5 masih sama, C-nya adalah negatif 24. Pak, nanti angkanya besar. Sebesar-besar apapun untuk anak-anak madrasah tidak akan kesulitan. Ya, kalau sudah terbiasa berkutit dengan matematika. Ya, math is fun. Jadi matematika menyenangkan kalau seperti ini. Kita berhitung. Nah, kita masukkan saja. B-nya adalah 5 karena dia negatif nih anak-anak. Negatif ya, negatif ketemu negatif jadi positif, itu bedanya di situ. Kalau tadi kan positif 5, B-nya adalah 5 atau positif 5. Kalau ketemu negatif berarti ya negatif. Tapi kalau negatif ketemu negatif jadi positif di sini. Plus minus sama, diskriminannya adalah B kuadrat, 5 kuadrat 25, kemudian 4AC. Nah, di sini 4 kali A1, C-nya adalah negatif 24. Nah, berarti 4 kali 1 adalah 4, kali negatif 24 menjadi negatif 96. Ya, negatif 96. Hati-hati, karena di sini ada dua tanda. Nah, pasti kalian tidak akan lupa kalau pertemuan dua tanda di sini berarti menjadi positif 25 plus 96. Ya, yuk kita bagi 2, karena 2 kalikan 1. Hasilnya 5 tetap, di sini menjadi 25 ditambah 96. 121 dibagi 2. Akar dari negatif akar dari 121. Nah, pasti kalian juga tidak akan kesulitan nih. Nah, Pak, angkanya besar. Besar mana? Tidak ada yang besar. Ini normal saja ini. Nah, jadi akar dari 121 pasti kalian sudah hafal. Tidak usah menggunakan alat bantu. Oke, langsung akar 121 adalah 11. Sekali lagi, kalau kalian sudah sampai sini berarti sudah aman. Tinggal menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga ada di sini. Nah, sehingga akar-akarnya menjadi yang pertama adalah positif, kemudian yang kedua adalah negatif pasti. Tambahkan aja 5 tambah 11 dibagi 2. Berapa ini? 16 bagi 2, 8. Yang duanya berarti 5 dikurangi 11 bagi 2. 5 dikurangi 11, min 6. Min 6 bagi 2, min 3. Nah, udah langsung ketemu. Nah, ini adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 5X min 24 sama dengan 0. Tinggal memasukkan atau mengganti nilai A, B, dan C. Ya, silahkan kalian pilih yang mana. Pilih dengan menggunakan cara yang ketiga, cara yang kedua, cara yang pertama. Semuanya terserah pada kalian, up to you. Jadi kalian bisa memilih dan memilah cara mana yang paling kalian suka dan paling mudah pahami. Dan anak ya. Lanjut soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir, karena ini siapa tahu ada muncul soal ada 2x kuadrat plus 2x min 12. Siapa tahu. Nah, di sini hanya tidak ada satu lagi tapi 2. B-nya positif 2, C-nya negatif 12. Nah, ini C, ini B, ini A. Nah, sekarang perbedaannya ada di sini. Kalau yang tadi rata-rata hanya 1, sekarang hanya lebih dari 1. B-nya 2, C-nya negatif 12. Apakah susah Pak? Tidak. Tinggal aja kita masukkan ke dalam rumus. Yuk, kita masukkan. B-nya adalah negatif 2 karena dia positif ya anak-anak.
kemudian B kuadrat adalah 4, kemudian 4 kali A kalikan C. Berapa itu? 4 kalikan A kalikan C. 4 kali A, 4 kali 2, 8, 8 kalikan negatif 12 sama negatif 96. Hati-hati. Nanti jikalau ada dua tanda, negatif ketemu negatif menjadi positif. Ya, kan begitu ya. Lanjut. Dibagi 2A, 2 kali 2 menjadi 4. Biasanya 2, sekarang 4. Langsung kita kerjakan. Siapa yang dikerjakan? Di dalam tanda akar pasti. Yang lainnya negatif 2 dan 4-nya biarkan saja. Nah, di sini karena dia menjadi positif nih, 4 ditambah 96 menjadi 100. Nah, begitu. Ya, dibagi 4. Baru yang terakhir, langsung akar dari 100. Kalian sudah pada paham pasti ya. Ingat, sampai sini berarti kalian sudah aman. Tinggal kalian menentukan akar-akar samaan kuadratnya. Yuk, lanjut aja. X1-nya berarti kita pisah, positif 10. Hasilnya negatif 2 ditambah 10. Berarti negatif 2 tambah 10, positif 8. Positif 8 dibagi 4 sama dengan 2. Akar yang kedua atau X2-nya adalah pengurangan. Negatif 2 dikurangi 10 dibagi 4. Negatif 2 dikurangi 10. Oh, negatif 12 dibagi 4. Negatif 12 dibagi 4, negatif 3. Nah, sehingga untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat sudah selesai anak-anak. Sudah 3 cara, silahkan kalian bisa menentukan mana yang lebih mudah untuk kalian. Oke, dari 3 contoh soal mudah-mudahan kalian lebih paham, lebih mantap lagi untuk menguasai materi di bab 2, yaitu tentang akar persamaan kuadrat. Oke, mari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.